Teori masuknya Islam ke Indochina. Dalam tulisan ini ada 3 teori mengenai masuk dan berkembangnya Islam di subkawasan Indochina, yaitu teori Cina, teori Melayu, dan teori Arab. Teori Cina menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Indochina berasal dari pedagang-pedagang Islam yang datang dari Cina dan mereka terdiri dari orang-orang Cina keturunan Persia, Arab, India, dan suku Han Muslim atau Muslim Hui pada abad ke-11 Masehi. Mereka dikatakan telah menguasai perdagangan di daerah Kanton, Unan, dan Kahaso. Mazhab yang dibawa oleh orang Cina keturunan Arab Persia tersebut adalah mazhab Syiah dan Hanafiyah. Teori Melayu. Teori Melayu menyebutkan bahwa Islam dibawa ke Indochina melalui para pedagang Islam yang berhijrah dari alam Melayu pada abad ke-12 Masehi hingga abad ke-14 Masehi. Mereka berasal dari kerajaan Melayu seperti Patani, Malaka, Aceh, dan Jawa. Kerajaan-kerajaan alam Melayu ini begitu maju dalam berbagai bidang seperti bidang politik, perdagangan, tentara, agama, dan ilmu pengetahuan Islam. Abah berpendapat bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Indochina bukan hanya disebarkan oleh orang-orang Melayu, tetapi juga oleh para pendakwah Arab. Menurut J.A.B. Wiselius dalam The Frenchman in Indochina, halaman 5, mengatakan bahwa orang-orang Arab dalam pelayaran ke negeri-negeri tersebut telah melancarkan propaganda dengan cepat. Dan kendati anak negeri di sana tidak menerima peraturan-peraturan mereka, namun orang-orang Arab tersebut berhasil mempengaruhi lembaga-lembaga resmi supaya memeluk agama Islam. Pada halaman 153 disebutkan bahwa orang-orang Islam dari Cochin, Cina, dan Pulua, Jawa datang dari negeri yang sama, yaitu Coromandel. Dalam buku berjudul Essay Relating to Indochina halaman 44-45 dan 54-56 disebutkan bahwa yang membawa agama Islam di kawasan tersebut adalah keturunan Arab dan Turki. Islam lalu masuk ke Tibet, ke bagian-bagian yang lebih rendah dari Tiang Tang, Hu Tang Ha, dan lainnya, dibawa oleh para ahli tarekat. Islam juga datang dari pantai Laut Cham hingga ke pegunungan. Seperti halnya juga dengan agama Buddha yang menempuh jalan masuk Hindia belakang dan datang dari arah selatan melalui jalur laut. Materi selanjutnya ialah perkembangan Islam di Republik Demokrasi Rakyat Laos. Republik Demokrasi Rakyat Laos merupakan salah satu negara dengan sistem pemerintahan komunis yang masih tersisa di dunia. Laos juga merupakan salah satu negara yang kaya dengan keberagaman etnis. Saat ini, jumlah penduduk Laos mencapai 6,2 juta jiwa. Setengah dari populasi penduduk Laos berasal dari etnis Lao atau yang dikenal masyarakat lokalnya sebagai Lao Lum. Keragaman etnis Muslim di Laos sangat erat kaitannya dengan bagaimana sejarah awal penyebaran Islam di wilayah tersebut. Kedatangan Islam di tanah Laos tidak datang secara sekaligus dan juga bukan dipaksa melalui putuhar atau penaklukan, melainkan secara evolutif melalui jalur dakwah dan perdagangan. Dalam tulisan Abah berjudul Studi Kawasan Muslim Minoritas Asia Tenggara ber-ISBN 2017 dijelaskan bahwa agama Islam pertama kali masuk di Laos adalah melalui para pedagang Tiongkok dari daerah Yunan. Para pedagang Tiongkok ini bukan hanya membawa dagangannya ke Laos, namun juga ke negara-negara di Asia Tenggara seperti Burma dan Thailand. Oleh masyarakat Laos dan Thailand, para pedagang asal Tiongkok ini disebut Chin Hao. Peninggalan kaum Chin Hao yang ada hingga hari ini beberapa kelompok kecil komunitas Muslim yang tinggal di daerah dataran tinggi dan perbukitan. Komunitas ini menyuplai kebutuhan pokok penduduk kota. Di sini mereka memiliki masjid besar yang dibangun dengan gaya neo-Mughal dengan ciri khas berupa menara gaya oriental. Selain Muslim Chin Hao dan Muslim Cham Kamboja, di Laos terdapat kelompok komunitas Muslim lainnya, yaitu komunitas Tamil dan Paktun dari Asia Selatan. Muslim Tamil dikenal dengan nama Labai di Madras dan sebagai Chulia di Malaysia,
dan Phuket, Thailand. Kelompok Muslim Paktun berasal dari provinsi perbatasan barat laut Pakistan yang berimigrasi ke LAN. Kelompok Muslim Paktun merupakan kelompok etnis Muslim terbesar di Laos setelah Muslim Cham Kamboja. Diperkirakan Muslim dari Asia Selatan tersebut atau dari anak benua India, yaitu Tamil dan Paktun tersebut tiba di laut pada awal ke-12 Masehi saat Laos berada dalam kendali pemerintahan kolonial Prancis di Indochina. Khusus untuk Muslim Tamil, kebanyakan mereka datang dari wilayah enclave Pondicherry, yaitu sebuah enclave jajahan Prancis yang terbesar pada waktu itu di sepanjang pantai tenggara Teluk Benggala, India Selatan. Mayoritas dari mereka adalah pria rajang yang oleh kolonial Prancis dipekerjakan sebagai pegawai dan pekerja kasar di Vientiane. Saat ini dijumpai banyak mualaf di Provinsi Audoman, Laos Utara, seperti diungkapkan Organisasi Relawan Kemanusiaan MS-17 Malaysia yang beberapa kali melakukan kegiatan kemanusiaan di wilayah tersebut. Disebutkan Islam mulai tersebar di wilayah Audoman Kai sekitar tahun 2015 karena adanya beberapa orang kaula muda yang bekerja Vientiane. Kemudian mereka memeluk Islam setelah mereka berkunjung dan berkelana dengan orang Muslim di daerah Dan Kang, Vientiane. Seperti diketahui juga bahwa Vientiane, ibu kota Laos ini berseberangan dengan Provinsi Nong Kha, Thailand Utara. Sementara itu, di Luang Prabang, menurut beberapa sumber, dalam tahun 2017 ada ratusan pekerja Muslim asal Indonesia dan negara lain yang bekerja di tambang emas. Tetapi belum ada masjid di wilayah ini. Di Luang Prabang ada juga beberapa orang Muslim asal Pakistan yang membuka restoran dan menjual makanan halal. Seorang lelaki pendatang asal Malaysia menikah dengan gadis tempatan. Dan sepertinya baru itu keluarga orang asli Laos yang memeluk Islam. Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.